Selamat pagi, ya Jess. Ini ya yang kesekian kalinya ya. Ini ngomongin bisnis saya nih. Ya ngomongin bisnis saya yang sebelum-sebelumnya banyak teman-teman yang kena SCAM, scam. Betul Pak, dari cerita ini di komunitas ini banyak yang DM saya. Ini di komen dari Pak Kris. Pada kena tipu ya, zaman-zaman 4-5 tahun yang lalu memang seperti itu Jess. Ya, saya sendiri di VTube habis saya. Ya, VTube itu tidak ada unsur scamnya, tapi di-scamkan. Coba kalau seandainya salah satu owner yang ada di Indonesia yang dapat pembagian hasil 51% itu kedip aja, maka beres semua itu. Cuman dia tidak mau karena saat itu adalah pergantian pimpinan. Nah, dia udah pasti turun, jadi digantikan dengan pimpinan yang baru, sehingga tidak dilanjutkan. Akhirnya yang korban adalah masyarakat. Masyarakat yang korban, ya. Sehingga orang bilang kena tipu. Enggak, di dunia itu tidak ada yang kena tipu. Yang kena tipu adalah dirimu sendiri yang menipu dirimu, itu yang betul. Artinya apa? Artinya dalam dunia ini kalau kamu mau menuju ke puncak, pasti akan ada banyak pembelajaran. Nah, kamu siap nggak mempelajari itu? Contoh kamu sekolah, kalau gitu kamu kena tipu dong, punya ijazah tapi nggak punya pekerjaan. Ya, kena tipu bertahun-tahun kamu karena bayar sekolah. Nah, kalau seperti itu gimana? Bukan. Semua yang ada di dunia ini adalah pembelajaran di mana kamu naik tingkat. Dan pembelajaranmu ada dalam dirimu sendiri untuk merilis semua yang salah, merilis semua yang gagal, dan tetap berjalan naik menuju ke puncakmu masing-masing. Nah, itu dia. Karena saya paling vokal, akhirnya pada japri. Padahal saya bukan siapa-siapa. Ada yang pensiunan ABRI, oh banyak. Pensiunan ABRI apalagi ya, uang sakunya banyak banget. Dan biasanya tertipu ketika menjalankan bisnis. Itu udah wajar itu, lumrah. Banyak orang-orang yang kerja, yang kemudian pensiun, akhirnya tertipu. Karena apa? Karena mereka perlu belajar khusus. Dunia bisnis itu pembelajaran yang paling lama, ya. Kayak saya bisa mencapai titik sekarang ini, itu bukan kemarin sore terus kemudian ujuk-ujuk mau mendunduk sampai seperti ini, tidak. Tidak, tapi karena sudah melalui jatuh bangunnya, penipuan sana sini, gagal sana sini, dibawa kabur sana sini, sehingga saya banyak belajar. Yang penting pemahaman yang paling utama adalah kamu tidak berhenti. Itu cara utamanya, yang paling top. Kamu tidak berhenti, itu saja. Ya, karena kalau kamu berhenti ya selesai, tidak ada kelanjutannya. Nah itu dia tuh, ya. Salah satu hal yang paling sulit dalam kehidupan ini adalah disiplin. Itu yang paling sulit, yaitu apa? Disiplin untuk mempelajari yang harus dipelajari dan melakukan apa yang harus dilakukan. Itu yang paling sulit. Karena kamu seringkali pindah gonta-ganti pekerjaan dan tidak pernah disiplin di situ. Saya disiplin di multilevel sejak tahun 2003. MLM. Berhasil di Executive Diamond di MLM High Desert. Yang produknya propolis yang saya minum itu. Ya, Royal Jelly itu yang saya minum. Saya Executive Diamond di High Desert. Dan kemudian sekarang saya di MLM-nya SIP Internasional. Dan ini yang paling top. Produknya bukan lagi yang soal jual sana jual sini. Produknya adalah kepemilikan aset. Jadi saya membeli produknya dan produknya menjadi milik saya. Nah, itu yang paling penting. Nah, kalau kamu bisa melihat apa yang saya tawarkan, ya kamu bersyukur. Ya, bisnis yang paling top di muka bumi ini yang tidak pernah bisa digantikan adalah bisnis finansial, keuangan. Sampai yang namanya mendring, yang namanya debt collector, sama yang namanya yang dikerjakan oleh inang-inang dari teman-teman kita yang di Tapanuli itu, yang minjamkan duit itu, rentenir. Nah itu sampai detik ini orang nggak pernah takut untuk mengerjakan itu. Kenapa? Karena finansial. Makanya yang paling banyak scam ya finansial. Nah kalau sekarang kamu main finansial dengan saya, ketemu saya ada di Moonbot, ya aman. Kenapa? Ya karena udah terlegitimasi dengan Bapeti, izin expert advisor dan izin
itu berjangka, penasihat berjangka, jadi sudah oke gitu. Dan perusahaan SIP itu bukan perusahaan kemarin sore, udah berdiri semenjak tahun 2016. Sehingga ketika kamu menjalankan, ya kamu pasti akan mengalami kayak saya. Kok bisa Pak? Ya, kamu pernah dengar enggak yang namanya Wanarta? Itu perusahaan pemerintah loh itu. Kamu pernah dengar enggak yang namanya jiwa-jiwa yang raya-raya itu? Itu perusahaan pemerintah itu. Kamu pernah dengar enggak sama robot-robot yang kemarin di scam itu? Nah itu, apa bedanya dengan yang saya tawarkan ini? Bedanya adalah kalau kamu ikut ke mereka, kamu titip dana. Itu bedanya. Kamu titip dana, itu bedanya. Tapi kalau di sini, yang saya tawarkan, duitmu dikelola sendiri di rekeningmu yang namanya Binance. Nah itu bedanya. Sehingga kamu mau ambil, kamu mau tabung, kamu mau top up, kamu mau pakai, itu hakmu semua. Kamu hanya membeli softwarenya yang saya tawarkan. Nah setelah itu duitmu yang ada di tabungan, yang namanya Binance, karena ini adalah kripto, maka harus rekeningnya yang rekening kripto kan. Nah kamu masukkan duitmu ke Binance, lalu dicolok dengan software yang kamu beli itu. Nah software itu akan membantu kamu menjadi asisten kamu 24 jam satu hari, 7 hari seminggu, beli dan menjual komoditas yang sudah resmi di Indonesia sejak tahun 2019, namanya crypto aset. Dia membeli di harga rendah, dia jual di harga tinggi. Harga turun dia beli, harga naik dia jual. Turun dia beli, turun lagi dia beli, turun lagi dia beli, turun lagi dia beli, turun lagi dia beli, dia naik, jual. Nah, tergantung duitmu ada berapa. Nah, itu dia caranya. Jadi sesimpel itu. Jadi bisa rugi enggak? Enggak. Ya itu ada Pak Mendrova ini dari Nias, ada Pak Pak Hia dari Nias juga, ada Pak Adi dari Gorontalo, ada Pak Jones dari Manado. Itu mereka yang ketemu saya langsung online seperti ini. Nah mereka happy semua tuh. Kemarin ada yang dari Mojokerto, Pak Eko ketemu sama saya juga. Ayo kurang apa Jess? Ayo. Nah mereka happy semua karena Pak John kemarin sudah bilang sama saya sudah menuai hasil berapa persen? 80 jutaan. 100%. 100% dia dapat Jess. Ya, kok bisa begitu Pak? Nah itulah kita ini kadang-kadang nggak tahu tapi sok tahu. Tapi yang lain kok hancur Pak? Lah ya hancur karena kamu salah main. Gurumu salah. Ya, gurumu salah. Hati-hati. Guru yang salah akan menjerumuskan kamu ke jurang yang salah pasti. Ya, makanya ya nggak bisa orang maido aja. Orang Jawa bilang orang maido. Indonesia ini, Konoha, kalau saya bilang Indonesia salah. Konoha ini sukanya dia membeli harga mahal, dijual dengan murah. Itulah FOMO, ikut-ikutan. Kok dia bisa untung ya kayak sekarang nih. Orang lihat saya untung. Ikutan deh. Tapi salah, malu. Sungkan mau ketemu saya ngobrol untuk diajari sungkan. Malu gitu. Gengsi. Ya derita lo itu Jess, maaf aja. Ya, kok Pak Jess bisa untung gitu, Pak Jess bisa untung, ikut-ikutan, tapi informasinya salah. Nah itu yang disebut FOMO. Kalau kamu merasa, kok Pak Jess bisa, ya kamu menghubungi saya untuk tahu apa itu gitu. Sehingga kamu tidak bakal dibelondrokno. Apa ya, omong Jawa dibelondrokno itu? Dibohongin, dijerumusin ke hal yang salah gitu. Karena semua ada hitungannya. Dunia ini kan ada bilangan. Nah kamu termasuk yang mana? Ya. Nah itu yang membuat kamu mendapatkan hasil yang maksimal atau tidak. Hari ini sudah 1,5 tahun saya menjalankan, wah hasilnya luar biasa. Hasilnya luar biasa. Ya, hasilnya luar biasa. Dan saya sudah sempat ke Taiwan, saya sudah sempat ke Dubai, saya sudah bisa membereskan sebagian kekurangan-kekurangan saya dari hasil itu semua. Berkah itu. Ya, dan itu tidak datang mak bendunduk. Tidak ada, pasti ada plan yang harus dikerjakan. Nah, saya punya plannya bersama dengan SIP Internasional dan Moon to the Moon bot. Gitu ya Jess. Luar biasa pokoknya. Makasih Pak Kris untuk komennya. Ini kalau nggak salah Pak Kris kan hubungin saya dari sejak kapan itu. Mau ikut. Tapi ditantangin nggak pernah mau ikutan. Alasannya nggak punya duit. Nah itu alasan klasik itu. Sampai mati kamu nggak akan punya duit kalau alasanmu itu. Karena apa? Bisnis itu niatnya nomor 1.
Perjuangannya nomor satu. Nah, duit